Ini adalah kelompok polisi yang sedang dalam misi untuk menangkap seorang gembong narkoba. Setelah 2 bulan mengintai, hari ini adalah eksekusinya. Scene berpindah ke seorang pria gemoy bernama Gorilla yang membawa sebuah tas dan masuk ke dalam klub malam. Ya, orang ini adalah incaran polisi dan tujuan dia ke klub malam itu adalah untuk melakukan transaksi narkoboy. Ya, transaksi pun dilakukan dengan seorang waiter yang juga ternyata seorang kurir narkoboy. Transaksi mereka pun sudah diawasi polisi. Ketika polisi melihat ada pertukaran, mereka pun beraksi. Namun, ketika kurir narkoboy tersebut lagi berganti baju, tiba-tiba datang seorang wanita yang menyutrumnya dari belakang dan mencuri bubuk putih tersebut. Polisi pun sudah menunggu di luar untuk menangkap kurir tersebut. Namun polisi kebingungan mengapa ia tidak kunjung keluar. Karena terpaksa, polisi pun berusaha menangkap Gorilla meskipun kurir narkoboy itu tidak terlihat. Semua usaha mereka sia-sia karena bubuk narkoboy tersebut sebenarnya sudah dibawa wanita tadi. Perkenalkan, ini namanya Pak Tono. Ia adalah pemimpin tim polisi yang berusaha menangkap para bandar narkoba. Ini adalah pemeran utama dalam film kali ini. Namanya Charles. Charles ini adalah seorang pria tampan yang membuka toko gadai kecil-kecilan di tempat tinggalnya. Dan anak imut ini adalah tetangganya Charles yang broken home. Namanya adalah Mary. Hari itu Mary datang untuk menggadaikan earphone-nya karena butuh uang jajan. Mary pun melihat bahwa Charles membeli sosis dan mengatakan dia juga sangat menyukainya. Karena Charles yang tidak sampai hati, dia pun mengajak Mary makan bersama. Tiba-tiba, seorang wanita mengetuk pintu dan mencari Mary. Ya, orang ini adalah ibunya Mary. Dia adalah Sarah. Sarah adalah seorang dancer di klub malam. Dan dia adalah orang yang menyetrum kurir dan mengambil narkoboy di awal. Maksud kedatangan Sarah adalah untuk mencari Mary. Namun karena Mary yang takut ibunya marah, bersembunyi. Mary takut ibunya marah karena sebenarnya ia dilarang datang ke tempat Charles. Karena semua orang mengira Charles adalah orang yang berbahaya. Karena tidak bertemu Mary, Sarah pun sekalian menggadaikan kamera yang dimilikinya. Dan Mary memperingatkan, jangan pernah sentuh anaknya. 이쁘죠? Scene pun berpindah ke Gorilla yang berhasil keluar dari penjara karena polisi tidak dapat menemukan bukti dari transaksi tersebut. 오 사장한테 전화해. 잡히면 뒤진다고. Ini adalah Asep. Asep ini adalah ketuanya Gorilla. Dan di sebelahnya Asep adalah Pak Mansur. Pak Mansur adalah ketua dari semua organisasi narkoba ini. Di sini, Asep pun dimarahi habis-habisan karena anak buahnya yaitu Gorilla yang tidak becus karena menghilangkan bubuk narkoba yang telah diberikan. Asep pun diberikan waktu 3 hari oleh Pak Mansur untuk menemukan kembali bubuk narkoboy itu. Ibunya Mary ternyata bukanlah hanya seorang pelacur, namun dia juga seorang pecandu narkoboy. Mary yang melihat ibunya mulai kejang-kejang selepas memakai narkoba pun takut dan menumpang tidur di rumahnya Charles. Mary pun sedikit curhat kepada Charles bahwa ia adalah anak yang tidak diinginkan. Meskipun sedikit cuek kepada Mary, ternyata Charles sudah menganggap Mary seperti anaknya. Bahkan ia rela tidur di kursi saat Mary menginap di tempat tidurnya. Keesokan paginya, Charles pergi ke makam istrinya dan ternyata anaknya Charles meninggal dalam kandungan istrinya. Namun kita belum diberitahu apa yang terjadi dengan istri dan anaknya. Saat perjalanan pulang, Charles melihat Mary yang sedang dipukuli oleh orang tua murid. Ternyata Mary telah mencuri tas dari temannya. Saat ditanya polisi siapa orang tuanya, Mary menunjuk Charles yang berada di depannya. Namun Charles kabur. Pria ini bernama Yanto. Dia adalah adiknya Asep. Asep pun mengabari Yanto bahwa anak buahnya telah menemukan wanita yang mencuri dari mereka. Saat malam hari, Mary kembali bertemu Charles. Namun kali ini Mary ngambek karena Charles tidak membantunya saat ia ketahuan mencuri tadi. Namun tiba-tiba Mary berbalik dan bertanya, apakah selama ini Charles malu karena perbuatannya? Sehingga Charles mengabaikannya. Mary pun mengatakan bahwa guru dan teman-temannya juga mengabaikannya. Bahkan ibunya sendiri berharap mereka mati saja ketika mabuk. Namun Mary berkata, ia tidak benci dengan Charles karena hanya Charles satu-satunya yang ia miliki. Ketika Mary sampai di rumah, ia melihat ibunya sudah disekap oleh Yanto. Mary dan ibunya pun dibawa pergi oleh Yanto. Namun, ternyata mereka juga menemui Charles. Ternyata kamera yang dijual Sarah kepada Charles, di dalam tasnya ada bubuk narkoboy yang disembunyikan Sarah di sana. Karena Sarah dan Mary disekap, Charles pun menuruti perintah mereka. Namun setelah memberikan barangnya, Sarah dan Mary tetap diculik oleh anak buah Asep.
Charles pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun polisi malah kelihatan tidak serius dalam menanggapi kasus ini. Charles pun memutuskan akan pergi menyelamatkan Mary dan Sarah seorang diri. Charles pun ditelepon oleh pihak gembong narkoba dan mereka menawarkan jika dia mau menjadi kurir sekali saja, maka Mary dan Sarah akan mereka serahkan. Charles pun melakukan tugas sesuai instruksi. Dan menemukan bahwa di dalam mainan yang dia ambil ternyata ada bubuk narkoba. Charles pun mengantarkan barang tersebut kepada Pak Mansur. Yang ternyata Asep telah menjebak Charles dan Pak Mansur seolah-olah mereka bertransaksi narkoba dan telah memanggil polisi. Semua ini dilakukan Asep karena dendam dengan bosnya yaitu Pak Mansur. Charles pun dibuang ke jendela oleh anak buah Pak Mansur. Namun untungnya masih ada jaring yang menahannya. Karena Charles masih berpikir bahwa Mary dan Sarah ada di tangan Pak Mansur, dia pun mengejarnya. Ia pun menabrak mobil Pak Mansur. Karena tabrakan keras, mobil Charles pun hancur dan bagasi mobilnya pun sampai terbuka. Namun betapa terkejutnya Charles melihat ternyata selama ini Sarah telah meninggal dan mayatnya diletakkan di bagasi mobil Charles. Ia pun terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa hingga polisi menangkapnya. 바닥에 흘리는 새끼 죽는 서로 오줌 교환하지 않습니다. Polisi pun mencari latar belakang Charles, namun tidak menemukan apa-apa. Mereka terus mengancam Charles untuk mengaku, tapi dia masih diam saja. Terlihat Mary pun berada bersama seorang nenek tua dan dikurung di ruangan bawah tanah bersama anak-anak lainnya. Dan Charles pun ternyata sudah kabur dari kantor polisi dengan melumpuhkan puluhan polisi serta membuat patah tulang setengahnya. 41분. Dan polisi pun langsung meminta izin membuka data pribadi Charles yang sebelumnya disegel oleh pemerintah. Ya, mereka baru mengetahui ternyata Charles adalah seorang agen rahasia yang biasanya dikirim negara untuk misi khusus. Keheranan mereka pun terjawab, mana ada warga negara sipil yang identitasnya dikunci negara. 납치로 원래 뒤가 구린 새끼들이 의심이 좀 많아. Sedangkan di tempat lain, terlihat anak buah Asep yang bernama Parto. Ini sedang menghabisi ketua Asep sebelumnya, yaitu Bos Mansur. Parto ini adalah pembunuh bayaran tingkat atas. Usut punya usut, Charles pun mencari segala tanda-tanda yang ditinggalkan untuk mengejar Asep. Karena Mary harus diselamatkan. Dan Charles pun membantai satu persatu anak buahnya Asep. Namun akhirnya, ia bertemu dengan Parto yang sama-sama jago berantem. Asep pun berhasil kabur karena dibantu Parto. Charles yang terluka parah pun meminta bantuan temannya yang juga mantan intel negara untuk mengobatinya. 희생이 따랐지. Dan kita pun ternyata diberitahu bahwa sebelumnya istri Charles dulunya ditabrak truk di mana anaknya masih di dalam kandungan istrinya harus ikut tewas dalam kejadian tersebut. Charles pun memutuskan untuk pergi menyelamatkan Mary lagi karena ia tidak mau menyesal karena dulunya ia tidak bisa menyelamatkan istri dan anaknya. Ia pun mulai memotong rambutnya dan terlihat seperti masa prime-nya dulu. Charles pun ditelepon polisi dan beritahu bahwa jika ia mencari Mary, Mary masih hidup. Scene beralih ke Mary yang diberi makan kue oleh Parto. Dan Mary pun merasa Parto adalah orang baik dan menempelkan plester ke kepala Parto. Dengan bantuan polisi, Charles pun menemukan markas pembuatan narkoboy. Ternyata anak di bawah umur, semua dipekerjakan di sana. Bahkan jika salah satu dari anak pingsan, anggota tubuh mereka akan dibedah untuk dijual organnya. Charles yang tidak tahan lagi melihatnya, langsung masuk dan menyikat semua anak buah Asep di sana. Sambil mengancam anak buahnya Asep, Charles membuat janji dengan Asep, yaitu pertemuan. 협상은 없어. 너 우리가 누군지 모르지? Charles pun hanya datang sendiri ketika pertemuan itu. Ya, dan ketika ia tiba di sana, ia pun kaget. Ternyata mereka telah mencongkel mata Mary dan menaruhnya di sebuah botol. Dan Asep pun mengatakan bahwa jangan pernah bermain-main dengan bandar narkoba. 넌 사람 잘못 건드렸어. Charles yang tidak bisa menahan tangis pun menghabisi mereka satu persatu. Dan pada akhirnya, Charles pun harus menghadapi Parto yang skill baku hantamnya tidak jauh beda dengan Charles. Namun karena Charles adalah pemeran utama, Parto pun harus tumbang. Asep yang kabur pun dikejar oleh Charles. Dan
Setelah membantai seluruh gembong narkoba, Charles pun merasa bersalah karena tidak dapat menyelamatkan orang yang disainginya, mulai dari istrinya, anaknya, hingga Mary. Namun tiba-tiba di belakangnya muncul Mary yang ternyata matanya masih utuh dan masih dalam keadaan sehat. Jadi ternyata orang yang disuruh membedah mata Mary dihabisi Parto karena Parto tidak tega dengan Mary, dan dokter bedah itulah yang matanya diserahkan Parto ke bosnya. Charles pun menyerahkan diri ke polisi. Namun di tengah jalan, ia mau mampir sebentar untuk berbelanja di toko. Charles pun memberikan tas sekolah hingga peralatan sekolah yang sebelumnya Mary inginkan. Charles pun mengucapkan perpisahan dengan Mary dan memberitahu bahwa sekarang Mary sendirian karena ibunya telah tiada. Charles pun meminta Mary untuk memeluknya untuk terakhir kali karena Charles akan mendekam di penjara setelah ini. Tamat. Ending yang sangat mengharukan. Tidak terasa air mata saya juga ikut mengalir setelah melihat Charles dan Mary. Yang bisa dipetik dalam film ini adalah lakukanlah segala hal untuk bisa melindungi orang terdekatmu. Dan saya secara khusus ingin memberikan penghormatan dan ingin mengucapkan selamat tinggal untuk Kim Sae-ron yang telah berpulang pada tanggal 16 Februari 2025.